Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Adik-adik, pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang masih patuh menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Adik-adik, berjumpa kembali dengan kakak di bimbingan Akhlak Online. Sebelum memulai bimbingan online pada hari ini, kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik pasti pernah belajar sejarah kan? Melalui sejarah, kita bisa tahu ternyata ada banyak tokoh-tokoh besar yang prestasinya mengagumkan. Contohnya, adik-adik kenal dengan Bapak Insinyur Soekarno. Betul, beliau adalah Bapak Proklamator yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Atau adik-adik kenal dengan Thomas Alva Edison. Betul, beliau adalah penemu bola lampu. Sekarang pertanyaannya, di antara tokoh-tokoh besar itu, siapa ya yang kira-kira tokoh nomor 1 yang pengaruh dan prestasinya paling luar biasa? Betul sekali, dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca buku karya Michael Hart yang berjudul 100 orang paling berpengaruh di dunia, ranking pertamanya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita semua jadi tahu kan, kalau Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah orang yang biasa. Beliau adalah Nabi yang cerdas dan jenius. Pasti pengen kan jadi seperti Nabi Muhammad SAW? Yuk kita meneladani sifat cerdas Nabi Muhammad SAW. Adik-adik yang kakak cintai, para nabi dan rasul bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk mengajarkan agama dan membangun masyarakat. Kalau yang milih Allah pastinya berkualitas kan? Mustahil Allah memilih manusia yang tidak berkualitas. Oleh karena itu, para nabi dan rasul punya sifat wajib yang diantaranya adalah pertama, sidik, yang artinya jujur. Semua nabi bukanlah orang yang suka berbohong. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Semua nabi bukanlah orang yang suka ingkar janji, apalagi berkhianat. Ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Semua nabi pastilah menyampaikan nasihat dan ayat-ayat Allah kepada kaumnya. Dan keempat adalah fatonah, yang artinya cerdas. Semua nabi bukanlah orang yang bodoh atau jahil, tetapi mereka semua adalah manusia yang cerdas. Karena kalau tidak cerdas, maka sangat sulit untuk merubah masyarakat yang tenggelam dalam kebodohan. Adik-adik yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah juga sosok yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Adik-adik tahu perang Badar nggak? Pada perang Badar, beliau pernah menyatakan untuk para tawanan perang yang tidak bisa menebus dirinya dengan uang sebanyak 4.000 dirham, bisa menebusnya dengan mengajarkan baca tulis kepada 10 orang, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Jika kita uangkan 1 dirham setara dengan 49.950 rupiah. Maka kalau 4.000 dirham berapa ya? 4.000 dirham setara dengan 199.800.000 rupiah, atau hampir mencapai 200 juta rupiah. Wow, betapa mahal harga ilmu bagi Rasulullah.
Adik-adik yang kakak cintai, dengan ilmu pengetahuan, kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Kita bisa menciptakan teknologi, membantu orang yang sedang dalam kesulitan, tidak jatuh pada kesalahan, dan berbagai manfaat yang selainnya. Itulah kenapa tak heran kalau orang yang berilmu adalah manusia yang dicintai Allah dan semua makhluk hidup di seluruh bumi. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, yang artinya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, penduduk bumi dan langit, serta semut yang berada di lubangnya, dan ikan paus, mereka semua mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan atau ilmu kepada manusia. Rasulullah membandingkan kedudukan ahli ilmu dengan ahli ibadah sangatlah jauh. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah berkata, dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan cahaya bulan purnama atas seluruh cahaya bintang. Saking pentingnya ilmu, maka menuntut ilmu termasuk jihad yang sangat diutamakan dan akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, barang siapa menempuh satu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. Adik-adik, meski Rasulullah SAW sendiri orang yang cerdas, tetapi beliau tidak pernah lelah memohon untuk ditambahkan ilmu pengetahuan. Di dalam surat Toha ayat 114, Rasulullah SAW berdoa, Rabbi zidni ilma, yang artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku. Sehingga adik-adik juga tidak boleh cepat puas ya, meski sudah dapat ranking 1, harus tetap berdoa dan semangat belajar agar ilmunya tetap bertambah. Adik-adik yang kakak cintai, Nabi adalah sosok yang sudah diakui kecerdasannya sejak kecil. Masih ingat peristiwa renovasi Ka'bah? Ingat nggak? Kakak ingatkan ya, suatu ketika Ka'bah pernah rusak akibat sebuah bencana alam. Lalu semua suku bersepakat untuk bahu-membahu membangun Ka'bah kembali. Hingga tiba saatnya memindahkan Hajar Aswad. Mereka jadi berselisih. Semua ingin menjadi orang yang mendapat kemuliaan memindahkan Hajar Aswad. Mereka hampir saja saling berperang satu sama lain. Hingga datanglah Rasulullah SAW yang masih remaja, mengusulkan agar masing-masing kepala suku memegang kain sorbannya untuk bersama-sama memindahkan Hajar Aswad. Akhirnya, masalah pun selesai dan pertumpahan darah bisa dihindari. Adik-adik yang kakak cintai, kemudian kala Nabi beranjak remaja, dengan kecerdasan dan kejujuran beliau juga berhasil menjadi seorang pedagang yang sukses. Digambarkan bahwa Nabi adalah sosok pebisnis muda yang berhasil. Beliau tidak hanya berdagang di Mekah, tetapi melakukan ekspor sampai ke negeri Syam, seperti Palestina, Syria, Lebanon, hingga Yordania. Adik-adik, mau tahu nggak kecerdasan Nabi dalam berbisnis? Kakak jelasin ya. Nabi dalam berdagang mampu membuat pembelinya percaya dan memiliki ikatan pada Nabi. Ini karena Nabi menerapkan kejujuran dalam berdagang. Yang baik dikatakan baik, yang kurang baik juga dikatakan kurang baik. Akibatnya, banyak pembeli yang suka membeli barang dari Nabi karena kejujuran beliau. Nabi juga selalu menjaga amanah. Jika pembeli minta barang dikirimkan ke suatu tempat, Nabi akan mengantarkannya ke tempat itu tepat waktu dan barang yang diantarkan sesuai kesepakatan. Karena suatu saat, seorang pembeli memilih barang, namun karena sibuk, dia terpaksa meninggalkan Nabi dan berjanji akan kembali lagi mengambil barangnya. Ternyata, pembeli itu lupa
dan 3 hari kemudian baru sadar. Setelah itu ia bergegas kembali dan mendapati Nabi masih menunggunya dan mengatakan menjaga barang yang dia mau untuknya. Masya Allah. Nabi juga sering berdagang lintas negara. Contohnya dari Mekah ke Syam. Nabi membawa barang dagangan dari Mekah lalu menjualnya ke Syam. Nah, untuk melipatkan gandakan keuntungannya, Nabi juga membawa barang dari Syam untuk dijual lagi ke Mekah. Dengan demikian, berangkat ke Syam dapat keuntungan, kembali lagi ke Mekah juga mendapat keuntungan. Adik-adik, Nabi juga tidak seperti pedagang Mekah lainnya. Setelah musim perdagangan selesai di Syam, banyak pedagang Mekah tidak langsung balik ke Mekah. Mereka menghambur-hamburkan uang terlebih dahulu di Syam, baru balik ke Mekah. Ini adalah gaya hidup yang boros. Tapi Nabi tidak demikian. Setelah selesai, Nabi langsung balik ke Mekah dan uang keuntungannya pun dikembangkan lagi agar usahanya semakin besar. Dengan keberhasilan berdagang itulah Nabi mampu melamar istrinya Khadijah dengan 20 unta bakrah atau unta paling berkualitas dan yang paling mahal di Arab. Satu untanya ditaksir berharga 50 juta per ekor. Kalau di total, maka Nabi memberikan mahar kepada Khadijah senilai 1 miliar rupiah. Wow, luar biasa bukan? Beliau adalah sosok pebisnis muda yang sangat sukses. Kemudian, saat Nabi menjadi pemimpin militer, Nabi mampu membentuk pasukan Islam yang tangguh, yang membawa pasukan Islam memenangkan banyak pertempuran. Mau tahu bagaimana caranya Nabi membentuk pasukan militer yang kuat? Pasti mau tahu kan? Untuk membentuk pasukan militer yang tangguh, Rasulullah menyiapkan pasukan Islam agar kuat tubuhnya maupun kuat mentalnya. Nabi mewajibkan anak-anak mudanya berlatih memanah, berkuda, seni, menggunakan pedang. Untuk membentuk mental yang kuat, Nabi menanamkan bahwa semua yang syahid membela agama Allah akan diganjar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hendak berperang, Nabi mengadakan rapat strategi perang. Di sanalah lahir strategi perang yang membuat pasukan kecil Islam bisa menang melawan pasukan yang lebih besar. Contohnya di Perang Badar, 300 orang melawan 1.000 orang. Nabi menutup sumur-sumur Badar milik musuh dan menyisakan untuk pasukan Islam sendiri agar kekuatan musuh melemah. Adik-adik yang kakak cintai, saat Nabi menjadi seorang pemimpin negara, Nabi juga berhasil menjadi sosok pemimpin yang mampu menyatukan Islam, membuat negara yang kuat, hingga akhirnya Nabi berhasil menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Cara Rasulullah dalam membangun negara juga sangat cerdas. Masyarakat Arab adalah masyarakat yang mementingkan sukunya masing-masing. Susah sekali taat kepada pemimpin negara. Untuk itu, Nabi di awal mengajarkan bahwa selama yang memimpin itu baik, maka harus ditaati. Rasul menggambarkan andai yang memimpin adalah seorang budak dengan kepala hitam legam seperti kismis, kita harus taat kepada pemimpin kita. Dengan begitu, warga negara menjadi patuh dan mudah diarahkan. Nabi juga merangkul berbagai kelompok untuk membangun negara bersama-sama tanpa membedakan suku, agama, ras, atau kelompok tertentu. Yang paling terkenal, Nabi pernah membuat piagam Madinah. Masih ingat gak isinya? Isinya adalah agar semua penduduk Madinah, baik orang muhajirin atau orang ansor, orang Islam atau non-Islam, agar saling tolong-menolong dalam kebaikan. Tidak ada pemimpin yang sesukses Nabi Muhammad. Hanya dalam waktu 23 tahun, beliau berhasil mempersatukan seluruh jazirah Arab, lalu merubahnya menjadi negara yang maju dan sejahtera. Untuk itu, adik-adikku, jika kita benar-benar mencintai Rasulullah, maka jadilah orang yang cerdas sebagaimana beliau.
Rasulullah sungguh luar biasa. Jadi pedagang sukses, jadi pemimpin militer sukses, hingga jadi kepala negara juga sukses. Semua berkat kecerdasan Nabi yang luar biasa. Meski sekarang kita tengah diuji Allah dengan pandemi virus corona ini, tetapi kita tidak boleh berhenti belajar dengan giat. Kegiatan di rumah tidak boleh diisi dengan kegiatan yang kurang bermanfaat. Harusnya diisi dengan kegiatan yang bermanfaat seperti belajar, mengaji, dan lain sebagainya. Ingat, Rasulullah menasehati bahwa ada dua hal yang paling sering dilalaikan oleh manusia, yaitu pertama, kesehatan, kedua, waktu luang. Maka, meskipun adik-adik tidak lagi disibukkan dengan kegiatan sekolah dan lain sebagainya, tetapi harus tetap semangat dalam belajar. Jadilah anak-anak yang fatonah atau cerdas seperti Rasulullah SAW. Raihlah kesuksesan dunia dan juga akhirat. Adik-adik yang kakak cintai, agar ilmu tetap lestari untuk kebaikan umat, Rasulullah juga memotivasi kita yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali 3 hal. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang diambil manfaatnya. Dan ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka setiap muslim jika ingin mendapatkan pahala jariah, hendaknya menjadi satu di antara 2 orang. Pertama, orang yang menuntut ilmu atau orang yang membantu para penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu mendapatkan pahala jariah dari kebaikan yang dihasilkan dari ilmunya. Sedangkan orang yang membantu para penuntut ilmu juga mendapatkan pahala jariah dari para penuntut ilmu yang sudah dipenuhi kebutuhannya. Sebagaimana orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa juga akan mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa. Maka adik-adik, mari yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita berfastabikul khairat, baik sebagai penuntut ilmu ataupun orang yang mencukupi kebutuhan para penuntut ilmu. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan kepada adik-adik dalam bimbingan akhlak online pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.